Nabi Ibrahim itu lahir di Urdu, India. Kemudian beliau menjadi imam atau menjadi rasul itu sekitar 200 tahun. Kalau kamu membaca sejarah di internet, itu tertulisnya adalah 2295 sebelum Masehi. Kalau catatan para imam, para guru wasto dalam silsilah, itu adalah 2935 sebelum Masehi. Selama 109 tahun ngasto kewasitoan, ngasto imam zaman atas kehendak Allah. Kemudian beliau bergeser ke suatu tempat yang sempat juga ke Arab beberapa waktu, kemudian ke suatu tempat kemana? Sorry, saya nggak berani buka. Dalam perjalanan beliau saya buka hanya Urdu karena kenapa saya buka? Karena di India itu ada Hindustan, kemudian di sana dikenal munculnya agama Hindu. Kemudian ada Sungai Gangga yang dijadikan sebagai ritualitas orang sesucinya orang Hindu. Seperti zam-zamnya kalau di Medina. Kemarin seperti dikukut sama Tuhan, tapi ini bukan maksud kita menyepelekan, enggak ya. Ini untuk koreksi bareng bersama. Saat kita beragama, yang kita pegang itu adalah budayanya, bukan masalah kehakikatan atau kepastiannya. Maka ada sesuatu yang Allah akan tampakkan Nabi Ibrahim dalam perjalanannya ke satu titik dari Urdu. Kenapa sih Nabi Ibrahim itu pada saat di pinggir Sungai Gangga bersama dengan istri, kemudian istrinya yang disebut dengan Sarah dan Siti Hajar ya. Kemudian yang salah satunya itu ahli pertanian, istrinya salah satunya yang disebut dengan Siti Sarah itu adalah ahli pertanian, tekun di dalam pertanian, sehingga dia dikenal dengan yang selama ini orang Cina disebut sebagai Dewi Kuan Yin, Dewi Kemakmuran. Itu dikarenakan memang Siti Sarah setiap kali mengikuti suaminya menjelajah, dia juga mengembangkan benih, mengembangkan teknologi sistem pertanian agraris. Kemampuan beliau dalam sistem pergudangan, kemampuan beliau dalam menyimpan sebuah makanan supaya dapat bertahan, seperti teknologi anti basi yang orang sekarang harganya sangat mahal, yang dicari sebagai barang antik. Makanya di Kuan ini itu kan kadang bawa bokor ya, itu sebenarnya adalah seperti bokor anti basi. Kalau nasi dimasukkan ke situ itu enggak basi-basi atau bertahan cukup lama. Yang saya tahu kurang lebih saat nasi dimasukkan ke situ itu 21 hari enggak basi. Itu adalah teknologinya Dewi Sarah. Sebenarnya adalah karena dia adalah putri ratu, dia adalah satu ratu di kerajaan gitu ya. Kemudian setiap kali dia mengikuti suaminya, dia melemparkan, mendistribusikan teknologi pertanian, sehingga setiap kali dia datang itu memberikan dampak kemakmuran. Ahli pertanian, ahli bercocok tanam, dan dia menciptakan teknologi keramik anti basi yang sekarang sedang dicari banyak orang.
Saya kedatangan tamu itu beberapa kali. Pak Yai punya keramik anti basi berapa kali. Ya saya jawab, tidak ada di sini kan gitu. Kemudian di ruang tamu kan nggak ada. Nabi Ibrahim menghentikan dalam perjalanannya, dia selalu mampir, berhenti di tokoh-tokoh masyarakat, baik itu ketua suku, kerajaan-kerajaan kecil. Dia selalu mampir berbagi wawasan, ketepatan. Karena beliau adalah ahli pertanian, ahli peternakan, maka yang dijadikan sebagai awal memancing cara dakwah beliau dengan sistem uswah, sehingga dia pada saat di satu titik dia mengembangkan tata pola kehidupan dengan pola-pola agraris, pola-pola pertanian. Agraris, pikiran kita jangan berpikir tentang yang dikatakan ketahanan pangan, itu bukan semata-mata masalah beras loh ya. Yang dikatakan ketahanan pangan itu sifatnya lebih pada global, lebih general. Jadi pada saat sampai pada sistem-sistem mengaktifasikan sebuah elektrolit atau elektroda dengan sistem bambu kuning ataupun bambu, sistem yang digunakan untuk mengetahui bakteri Trichoderma, itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sudah dilakukan, karena memang itu teknologi jauh sebelum Nabi Ibrahim, di Nabi Idris, karena jalurnya adalah silsilah. Kemudian satu persatu kampung, atau itu entah bisa suku atau tokoh atau kerajaan-kerajaan kecil di zaman itu, didatangi Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim sangat dihormati dikarenakan kemampuan beliau dalam olah tanaman, baik dalam pasca pemeliharaan, dalam pra pemeliharaan dan pasca. Beliau ahlinya, termasuk cincin para kenabian, hampir semua nabi itu ngasto cincin Nur Malakiyah, itu juga sejak Nabi Ibrahim. Yang salah satu hujah itu adalah besi-besi aji Nur Malakiyah, sehingga munculnya pusaka Jawa gitu ya, pusaka di India, pusaka di hampir semuanya kan. Tapi kan tidak disalahgunakan untuk kemusyrikan, itu kan hujah. Itu kan sesungguhnya kan bagian dari hujah.